Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khairal ummah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal istiqamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ya ikhwan muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk menambah amal ibadah yang menjadi perintah Allah dan semakin berupaya menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bentuk upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa lebih baik, bisa menambah bekal kita untuk pulang ke kampung akhirat, dan kelak mudah-mudahan Allah berkenan mengumpulkan kita semua bersama hamba-hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita sudah berada di penghujung tahun sekaligus penghujung bulan 12, bulan Dzulhijjah. Sudah waktunya kita bersama-sama mengevaluasi perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui dari bulan 1, yakni bulan Muharram, sampai dengan bulan ke-12 ini, sekaligus berupaya dan bertekad untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam perjalanan yang telah lalu dan meningkatkan hal-hal yang seharusnya sudah kita capai dalam tahun ini. Kemudian menetapkan target-target dan sekaligus menetapkan sifat-sifat dalam hati kita, sifat-sifat yang bisa mengantarkan diri kita di tahun yang akan datang mencapai tingkatan atau derajat yang lebih tinggi. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita targetkan dalam kehidupan kita, banyak hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita.
Sifat-sifat baik itu diantaranya sifat syukur, sifat sabar, istiqomah, dan juga sifat-sifat yang lainnya, sifat yang terpuji. Dalam kesempatan siang hari ini, khotib akan menyampaikan 2 hal saja. Kenapa hanya 2? Kebiasaan manusia inginnya mencapai semuanya, tapi kekuatan hatinya, kekuatan fisiknya, kekuatan imannya tidak mampu melakukan semua yang ia inginkan. Maka mudah-mudahan dengan 2 hal ini mudah kita ucapkan, mudah kita ingat, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di waktu yang akan datang. Yang pertama adalah sifat syukur. Setiap khatib yang memulai khutbahnya senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam prakteknya, kita sadari atau tidak, kita ini setiap waktu mudah mengeluh, mudah berkeluh kesah, seakan-akan tidak menerima ketentuan Allah, seakan-akan tidak menerima ujian dari Allah untuk kita, sehingga yang ada adalah kadang-kadang sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Padahal dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kalian, ingatlah kalian, sebutlah kalian namaku, sebutlah kalian aku, kata Allah. Adzkurkum, pasti aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan hendaklah kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatku. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar akan nikmat-nikmatku kepadamu. Yang kedua dalam surah Ibrahim ayat 7, yang kita semua insyaallah sudah hafal ayatnya. Allah berfirman kembali, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah maklumkan kepada kalian, la in syakartum, kalau kalian semua mampu dan mau bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti aku akan menambah nikmat-nikmatku yang lebih banyak lagi. Wala in kafartum, tapi seandainya atau kalau kalian kufur, ingkar kepadaku, ingatlah inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga dalam surah Luqman ayat 12, Allah mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya manfaat syukur itu kembali kepadanya, bukan untuk Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi barang siapa yang ingkar kepada nikmatku, ingatlah fa innallaha, sesungguhnya Allah ghaniyyun, zat yang maha kaya, hamidun, dan zat yang maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, cobalah kita mulai saat ini kita biasakan lisan kita untuk menyikapi apapun hidup, apapun kondisi yang kita alami. Yang tadinya keluh kesah, yang tadinya terbiasa mengeluh, kita ganti dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang biasa menjadi pebisnis, kemudian ada kegagalan-kegagalan di sana, sikapilah dengan sikap yang positif dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah cara Allah menggagalkan usaha saya agar Allah melihat saya bisa mengiba, mendekat, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini Allah memberikan nikmat yang begitu besar, kita
jarang ingat kepada Allah, zat yang memberikan nikmat, dan mungkin juga susah untuk berbagi kepada sesama. Maka ketika ada kegagalan, senantiasa mengucapkan alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan sehat pada kita, sehingga insya Allah bisa memperbaiki kekurangan dan kegagalan yang telah lalu. Senantiasa mendekat kepada Allah, mohon petunjuk dan pertolongannya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, senantiasa bersikap sabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan dan memerintahkan kepada kita semua dalam ayat-ayatnya yang bertahan surah Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kalian, mintalah kalian pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan penuh kesabaran, was-shalah, dan juga dengan melaksanakan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan banyak ayat lagi yang Allah perintahkan kepada kita. Yang paling pendek mudah kita ingat dalam surah Ali Imran ayat 200 atau ayat terakhir. Allah juga memerintahkan kepada kita dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan tetaplah bersiap siaga dalam perbatasan negeri, wattaqullah, dan hendaklah kalian senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian semua bisa menjadi hamba-hamba yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi keluh kesah dan ucapan-ucapan yang lainnya yang kadang-kadang menyalahkan diri kita, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, kita ganti dengan penuh kesabaran. Karena dalam kesabaran ada hal yang sangat manis. Sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yashkur ala na'mai", barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar atas ujian-ujian dariku, fal yakhruj min tahtis samai, maka hendaklah keluar saja dari kolong langitku, wal yatlub rabban siwaya, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Sebuah tantangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada langit selain langit Allah, tidak ada bumi selain bumi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sebagai hamba tidak mau bersyukur atas nikmat Tuhannya, tidak mau sabar atas ujian Tuhannya, maka tidak usah bertempat tinggal di buminya, dan silahkan mencari Tuhan selainnya, kata Allah. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi yang khatib bacakan, mudah-mudahan bisa menggugah diri kita bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita pasti terbaik untuk kita. Walaupun saat ini mungkin tidak menyenangkan hati kita, tapi yakinlah bahwa Allah memberikan kepada hambanya tidak untuk menyengsarakannya, tapi untuk mengujinya sampai sejauh mana tingkat keimanan ketakwaannya. Dan pada akhirnya Allah akan mengangkat derajat hamba-hambanya yang bersyukur dan bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hati yang senantiasa bersyukur dan hati yang senantiasa bersabar, dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في